Pada saat musim haji, jutaan jamaah Indonesia pergi melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Dalam proses dan pelaksanaannya, petugas kesehatan ataupun tenaga medis tidak hanya berkontribusi dalam hal medis saja, tetapi juga dalam etika berkomunikasi. Etika berkomunikasi harus dilakukan dengan baik, sopan, dan menjaga data pasien ataupun kerahasiaannya. Selain itu, kerjasama antara petugas dan jamaah haji harus dilakukan dengan baik dalam berkomunikasi untuk menjaga koordinasi pada saat haji. Selain itu, media juga merupakan hal penting dalam hal ini. Penyampaian informasi dilakukan dengan berbagai media seperti media visual ataupun audio dengan menggunakan YouTube ataupun radio, media lingkungan seperti baliho ataupun poster, media cetak seperti brosur, dan media link secara langsung seperti ceramah secara tatap muka. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini izin melanjutkan mengenai pembahasan etika profesi dan juga administrasi jamaah haji. Untuk etika profesi sendiri bukan hanya merupakan aturan tertulis, akan tetapi cerminan hati nurani seorang tenaga kesehatan. Kita diajarkan untuk berempati, jujur, disiplin, dan juga menghargai martabat dari pasien. Saat berhadapan dengan pasien, tidak hanya mengenai ilmu medis yang kita berikan, akan tetapi juga mengenai hati nurani, rasa hormat, dan juga empati. Selanjutnya, untuk dokumen haji itu antara lain ada visa haji, paspor haji, buku manasik, buku kesehatan jemaah, dokumen keberangkatan seperti BPIH, dan juga buku bukti pelunasan biaya haji. Untuk dokumen-dokumen di atas bukan hanya sekedar mengenai formalitas, akan tetapi merupakan bentuk tanggung jawab agar memastikan jamaah haji bisa berangkat haji dengan sehat, aman, dan juga sesuai ketentuan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prasarana, sarana, dan juga transportasi pada ibadah haji. Yang pertama ada prasarana haji, di mana prasarana ini sendiri dia tuh mencakup seluruh fasilitas yang dibutuhkan oleh jamaah haji di sana, seperti asrama haji, kemudian bandara embarkasi, dan juga pemondokan di Mekah, Madinah, serta Arafah, Muzdalifah, dan juga di Mina. Kemudian yang kedua ada sarana haji, di mana sarana haji sendiri itu meliputi seluruh perlengkapan dan kebutuhan jemaah haji di sana, kayak AC, bus, terus tenda yang ber-AC, kemudian layanan catering dan peralatan kesehatan. Kemudian yang terakhir ada transportasi haji, di mana memiliki peran penting dalam mobilitas jamaah, mulai dari perjalanan dari Indonesia ke Tanah Suci. Kemudian dengan sarana, prasarana, dan juga transportasi yang tertata dengan baik, itu dapat jamaah haji itu dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan juga khusyuk. Regulasi haji di Indonesia menyangkut dasar hukum utama seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang telah mengalami perubahan dan kini sedang dalam proses revisi lebih lanjut. Revisi ini menghasilkan pembentukan Kementerian Haji dan Umroh, sebelumnya Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BP, yang akan mengelola seluruh aspek penyelenggaraan haji dan umroh. Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Agustus 2025. Yang pertama itu pembentukan Kementerian Haji dan Umroh menjadi kementerian tersendiri yang setara dengan kementerian lainnya, tidak lagi di bawah Kementerian Agama. Kementerian ini akan menjadi pusat layanan tunggal untuk semua hal terkait haji, mulai dari pemeriksaan kesehatan, akomodasi, hingga pengurusan visa. Tujuan ini meningkatkan kualitas pelayanan, efektivitas, transparansi, dan koordinasi penyelenggaraan ibadah haji. Aspek regulasi lain, yang pertama itu peraturan pemerintah PP
peraturan pemerintah seperti PP diperlukan untuk melaksanakan ketentuan dan undang-undang seperti PP nomor 8 tahun 2022 tentang koordinasi penyelenggaraan haji. Terus yang kedua itu peraturan Menteri Agama atau PMA mengatur hal-hal teknis seperti PMA nomor 7 tahun 2023 tentang kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Dan yang terakhir regulasi terkait keuangan, contohnya adalah PP nomor 5 tahun 2018 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Tujuan regulasi ini menjamin penyelenggaraan ibadah haji yang nyaman, aman, tertib dan lancar dan juga sesuai syariat. Haji adalah rukun Islam yang kelima, yaitu panggilan suci bagi setiap muslim yang mampu, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 97 yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Agar ibadah ini terlaksana dengan sempurna, diperlukan kesiapan jasmani dan rohani. Disinilah program HIP Haji hadir, yaitu Hajj Interprofessional Education, program edukasi lintas profesional yang membantu calon jamaah haji mempersiapkan diri secara kesehatan, mental, dan spiritual. Dalam fikih Islam, haji memiliki rukun utama yaitu ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Selain itu juga, haji mengajarkan hikmah spiritual, kesabaran, keikhlasan, dan persatuan umat muslim. Dengan bekal ilmu kesehatan dan pemahaman fikih, HIP Haji menjadi jembatan menuju haji yang sehat, mandiri, dan mabrur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.